corazón, mi corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y si riempie gli occhi con le onde del mar. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang dinamika sosial. Yang pertama adalah pengertian dinamika sosial. Dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial. Faktor-faktor penyebab sosial yaitu bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Nomor 2, penemuan-penemuan baru. Ketiga, pertentangan dalam masyarakat dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Semua dari faktor-faktor dinamika sosial tersebut tidak semuanya dapat menerima langsung terkait perubahan. Selanjutnya ada teori tentang dinamika sosial. Yang A, teori fungsionalis, dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat memengaruhi masyarakat. B, teori konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. Objek masalah sosial. A, ketidakadilan. Masalah sosial yang diakibatkan dari kesewenangan-wenangan para pemangku kebijakan. Contoh, pembangunan nasional yang hanya berpusat di kota-kota besar. B, perilaku menyimpang. Perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Contoh, seorang melakukan tindakan pencurian. C, pengendalian sosial. Pengendalian untuk mengajak serta mendidik masyarakat agar mematuhi norma dan nilai di masyarakat. Contoh, pihak polisian menangkap perilaku pencurian. D, perubahan sosial. Perubahan sosial dapat mengarah pada pergeseran nilai atau norma setelah masalah selesai. Contoh, sebelum pandemi COVID-19, kegiatan belajar diselenggarakan melalui proses tatap muka antara guru dan siswa. Setelah pandemi, kegiatan belajar mengalami perubahan, yaitu dilakukan secara daring. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya interaksi sosial antara guru dan siswa maupun mahasiswa. Kemiskinan sebagai masalah sosial. A, bentuk kemiskinan. 1. Kemiskinan absolut. Suatu kondisi seseorang yang sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup. 2. Kemiskinan relatif. Suatu kondisi seseorang yang masih sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi tidak mampu membeli kebutuhan lainnya. 3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terjadi akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang tidak memiliki motivasi untuk hidup yang lebih baik. 4. Kemiskinan natural. Kemiskinan yang terjadi sejak awal karena seseorang individu memiliki keterbatasan fisik, sakit, atau akibat bencana alam. 5. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Penyebab kemiskinan. Faktor pribadi. A, penyakit. B, kecelakaan. C, buta huruf. Dan D, pemborosan. Faktor ekonomi. A, bidang pertanian. B, pengangguran. C, penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Selanjutnya ada dampak permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. A, ketidakadilan, tindakan kesewenang-wenangan dalam pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok. B, kesenjangan sosial ekonomi. Akibat pembangunan yang tidak berkeadilan sehingga berdampak pada rasa tidak puas dan kecewa sebagian masyarakat yang mengalaminya. C, kemiskinan. Berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah serta menurunnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. D, kriminalitas. Berdampak pada rusaknya tatanan hidup bermasyarakat karena ada pihak yang dirugikan hingga mengganggu stabilitas keamanan suatu daerah. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengatasi masalah awak sosial. Program Keluarga Harapan atau disebut PKH, Kartu Keluarga Sehat atau disebut KKS, Kartu Indonesia Sejahtera atau disebut KIS, dan Kartu Indonesia Pintar
atau disebut KIP. Contoh kasus dan pemecahan masalahnya: A. Konflik realistis antara buruh dan pemilik perusahaan melalui kompromi. Contoh, duduk bersama antara karyawan yang menuntut kenaikan upah dan pimpinan perusahaan. B. Menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Kedua pihak akan menunjuk salah satu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari keduanya. Selanjutnya ada masalah narkoba. Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah dengan cara persuasif, yaitu memberikan nasihat, mengajak, dan membimbing anak agar menjauhi narkoba. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Contoh, kesenjangan sosial berdasarkan kemampuan ekonomi. Upaya pemerintahan dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yaitu 1. Pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti subsidi bahan bakar atau gas LPG 3 kilo dengan pembagian kartu jaminan kesehatan nasional. 2. Pendorongan program usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui modal bergulir tanpa agunan. Sekian materi dinamika sosial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.